warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini di pertemuan daring yang kedua, kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang gaya. Anak-anak, sudah ada yang tahu apakah gaya itu? Gaya bukan kalau kalian lagi berfoto itu ya. Nah, untuk gaya dalam IPA akan kita bahas pada slide berikut. Di sini ada seseorang yang mengayuh sepeda yang dapat mengakibatkan sepeda itu berjalan. Karena selama kita mengayuh berarti kita memberi gaya kepada sepeda tersebut. Tanah liat dapat dibuat menjadi kerajinan keramik dalam berbagai bentuk karena kita memberi gaya pada tanah liat itu. Nah, dari video-video yang kita lihat tadi, apakah gaya itu? Dan bagaimana pengaruh gaya terhadap suatu benda? Di sini ada balok A yang didorong tangan dari posisi 1 hingga bergerak menuju posisi 2. Berarti gaya dapat berupa dorongan. Gaya yang bekerja pada benda akibat sentuhan atau tidak? Tentu saja terjadi gaya pada benda karena adanya sentuhan tangan manusia. Keranjang belanja ditarik anjing sehingga berpindah tempat. Berarti gaya dapat berupa tarikan. Gaya yang bekerja pada benda akibat sentuhan atau tidak? Ya, ada sentuhannya antara anjing dan tali pada keranjang. Lembing yang dilempar dengan tangan terjadi gaya dorong pada saat lembing masih berada di tangan. Gaya yang bekerja pada benda akibat sentuhan atau tidak? Ya, ada sentuhan. Selanjutnya, monyet yang bergelantungan pada tali, maka timbul gaya tarik-menarik antara monyet dengan bunyi. Namun, gaya yang bekerja pada monyet akibat sentuhan atau tidak? Tidak ada sentuhan karena di situ antara bumi dengan monyet, jadi tidak ada sentuhannya. Nah, di situ termasuk gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, percobaan ini menunjukkan adanya gaya. Betul sekali, magnet. Gaya yang bekerja pada suatu benda akibat sentuhan atau tidak? Tidak ada sentuhan karena di situ magnet tidak memerlukan campur tangan manusia agar mereka saling berdekatan. Selanjutnya di situ ada pohon apel. Kemudian buah apelnya kira-kira dia akan jatuh. Nah, gaya tarik bumi menyebabkan buah jatuh. Berarti gaya dapat menyebabkan benda berpindah. Buah apel dari atas pohon berpindah sampai jatuh ke tanah. Oke, selanjutnya gaya tarik yang diberikan menyebabkan balok bergerak. Gambarnya ada di bawahnya. Berarti gaya dapat menyebabkan perpindahan benda. Perhatikan video berikut. Tangan memberi gaya menekan pada tanah liat. Berarti gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Jadi dari tanah liat sekarang jadi guci. Di sini ada balon dan tusuk sate. Tangan memberikan gaya menekan pada balon. Berarti gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda saat kita menekannya. Beban memberi gaya pada pegas. Berarti gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Nah, anak-anak sudah sering bermain alat ini? Ketika kalian bermain ketapel, apa yang terjadi? Yang berhubungan dengan gaya? Nah, dengan memberi gaya tarikan pada ketapel, berarti gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Nilai suatu gaya dapat diukur dengan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Satuan gaya menurut SI, Sistem Internasional, adalah Newton. Nanti disingkat dengan N besar. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per second kuadrat. Satuan yang lain yang lebih kecil yaitu dine. 1 dine sama dengan 1 gram meter per second kuadrat. 1 dine juga bisa sama dengan 10 pangkat min 5 Newton. Dan 1 Newton berarti kebalikannya 10 pangkat 5 dine.
Di sini ada video contoh mengukur gaya dengan neraca pegas. Gaya dapat digambarkan dengan menggunakan diagram vektor berupa arah panah seperti pada gambar. Nah, arah anak panah menunjukkan arah gaya dan panjang garis menunjukkan besarnya gaya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, di sini jaraknya dia kecil, maka misalnya disimbolkannya 1 Newton. Nah, arah panahnya kemana? Oh, ke kanan, berarti dibacanya dari panah ini 1 Newton ke kanan. Gambar yang kedua, ini garisnya, ini ada 3 kalinya. Jadi dimisalkan 3 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan, berarti 3 Newton ke kanan. Gambar ketiga sama, misalnya di sini 6 kalinya, berarti 6 Newton. Karena arahnya ke kanan, maka 6 Newton ke kanan. Selanjutnya sama, 8 Newton ke kanan. Bagaimana? Paham? Semoga paham ya. Dapatnya 5, 15, 30, 40 itu nanti di soal sudah ada. Nanti kita tinggal arahnya aja. Kalau ke kanan ya udah ditambah ke kanan. Dan kalau nilainya positif itu nanti arahnya juga ke kanan. Selanjutnya dengan arah yang berbeda, di gambar selanjutnya itu 20 Newton ke kiri karena arahnya ke kiri. Lalu ada lagi 35 Newton ke kiri. Nanti kalau di soal kamu menemukan misalnya min 20 Newton, berarti nanti bacanya minnya itu arahnya ke kiri, berarti 20 Newton ke kiri. Jadi diingat-ingat, kalau nilainya positif itu arahnya ke kanan, kalau nilainya negatif berarti arahnya ke kiri. Penjumlahan gaya-gaya segaris dibagi menjadi 2. Yang pertama, gaya-gaya yang searah, berarti sama. Kalau ke kanan semua, ke kiri semua. Contohnya di sini ada suatu benda di titik P. Yang pertama gayanya 10 Newton, yang kedua 30 Newton. Nah, ditanyakan berapa resultan gaya yang terjadi. Tadi udah F1-nya 10 Newton ke kanan, F2-nya 30 Newton ke kanan. Ditanyakan resultannya. Karena arahnya sama, dia ke kanan, berarti kan nilainya positif. Jadi F1 ditambah F2, 10 ditambah 30, hasilnya 40 Newton. Karena nilainya positif, maka 40 Newton ke kanan. Oke, yang kedua, gaya-gaya yang berlawanan arah. Di situ ada sebuah benda R ditarik oleh 2 gaya, 30 Newtonnya ke kiri dan 20 Newtonnya ke kanan. Nah, berapakah resultan gaya yang terjadi? Ditulis dulu diketahuinya. Diketahui F1-nya 30 Newton ke kiri, F2 20 Newton ke kanan. Ditanyakan resultan, simbolnya R. R sama dengan F1 min F2. F1-nya 30 dikurangi 20, maka R-nya adalah 10 Newton ke kiri. Tadi karena arahnya berlawanan, maka dikurangi. Selanjutnya di situ ada 3 buah gaya, kemudian 2 buah gayanya ke kanan, 1 gaya ke kiri. Nah, pertanyaannya atau perintahnya, hitunglah resultan gaya dari ketiga gaya pada gambar. F1-nya 50 Newton ke kanan, F2 30 Newton ke kiri, F3 10 Newton ke kanan. Maka resultannya berarti kita cari yang arahnya ke kanan dulu. Ke kanan ada F1 ditambah F3. Lalu arahnya ke kiri tadi negatif, berarti dikurangi F2. Dimasukkan angkanya 50 F1-nya ditambah F3-nya 10 dikurangi F2 30. 50 ditambah 10 60 dikurangi 30, maka hasilnya 30 Newton. Nilainya positif, maka ke kanan. Halo, apa yang dilakukan Doraemon? Oh, dia sedang bermain sepatu roda ya. Nah, Doraemon bisa bermain sepatu roda karena adanya gaya gesekan antara lantai dan sepatu rodanya. Nah, di sini dapat disimpulkan gaya gesek adalah suatu gaya yang terjadi akibat 2 permukaan benda yang bersinggungan.
arah gaya gesek selalu berlawanan dengan ayah gaya yang dikenal pada benda tersebut dan selalu berjajar dengan permukaan benda yang saling bersinggungan. Besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh licin atau kasarnya dua permukaan benda tersebut. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, permukaan jalan raya dibuat licin agar kendaraan yang berjalan tidak dapat terselip. Yang kedua, permukaan lantai dibuat kasar agar tidak menyebabkan orang tidak terpeleset saat berjalan di atasnya. Yang ketiga, permukaan rem sepeda dibuat kasar agar sepeda dapat berhenti saat direm. Nah, yang keempat, sol sepatu dibuat tidak rata agar dapat digunakan untuk berjalan atau berlari. Benda angkasa yang jatuh ke bumi bergesekan dengan udara di atmosfer sehingga sebagian besar sudah habis sebelum sampai ke bumi. Bagaimana? Sudah paham tentang contoh-contoh gaya gesek yang menguntungkan? Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan contoh gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, gesekan antara ban dengan aspal dapat menyebabkan ban menjadi tipis. Jadi rugi ya, bannya jadi tipis. Contoh yang kedua, gesekan di dalam mesin dapat menyebabkan bagian-bagian dalam mesin menjadi aus. Nah, menurut anak-anak, antara berat dan massa benda sama apa berbeda? Di sini, berat benda berbeda dengan massa benda. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari sering rancu atau disamaartikan, massa benda adalah jumlah materi yang dikandung oleh suatu zat. Sifat massa adalah tetap dan tidak mengalami perubahan walaupun di tempat berlainan. Jadi, walaupun tempatnya berbeda, misalnya kamu naruh jeruknya di atas meja, kemudian kamu pindahkan ke keranjang, massanya akan tetap sama walaupun tempatnya berbeda. Lalu, berat adalah massa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi berat itu ada percepatan gravitasinya. Berat merupakan gaya yang arahnya menuju pusat massa yang mempengaruhinya. Dengan demikian, gaya berat suatu benda di bumi dapat dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. Dengan W adalah gaya berat satuannya Newton, M adalah massa satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi meter per second kuadrat. Contoh soal. Massa benda sebesar 2 kg berada pada tempat dengan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Berapakah berat benda tersebut? Nah, diketahui massanya 2 kg, gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Tinggal kita masukkan di rumus, W sama dengan M kali G. M-nya 2 dikali G-nya 9,8. Jadi, berat benda adalah 19,6 Newton. Contoh soal yang kedua, sebuah benda bermassa 100 kg di bumi yang gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat dibawa ke suatu planet yang gaya gravitasinya 8 meter per second kuadrat. Berapakah berat benda di bumi, massa benda di planet tersebut, dan berat benda di planet tersebut? Oke, kita cari dulu berat benda di bumi. Di bumi berarti W saat dia di bumi. W sama dengan M kali G bumi. Gravitasinya juga di bumi. Kalau massa, massanya walaupun dia di bumi, di planet manapun itu akan tetap sama. Jadi, W sama dengan massanya 100 dikali gravitasinya 10. Didapatkan hasil berat benda di bumi 1000 Newton. Nah, untuk yang B, massa benda di planet tersebut tadi sudah saya singgung sedikit. Massa benda di planet itu sama dengan massa benda di bumi. Maka massa benda di planet juga 100 kg. Yang ketiga, berat benda di planet, berarti WP, W planet. Maka rumusnya M sama dengan G planet, gravitasinya juga di planet.
W sama dengan masanya 100, gravitasinya di planet 8. Maka 100 kali 8 ketemunya 800 Newton. Nah, ada gambar apa itu? Oke, itu untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas tentang hukum Newton. Nah, apakah hukum Newton itu? Bisa lihat di sini ada kertas yang ditaruh di atas meja, dan di situ di atasnya kertas terdapat gelas plastik. Nah, tugas anak-anak, lakukan percobaan seperti ini pakai gelas plastik dulu ya. Bagaimana? Berhasil tidak? Nah, tadi kita telah melakukan percobaan hukum Newton. Jika berhasil seperti ini, rekam menjadi video dan kalian kirim ke WA Group. Nah, karena di sini tulisannya pakai gelas kaca, nanti takut kalau dimarahi ibu di rumah, maka untuk rekaman dikirim video pakai gelas plastik saja ya. Untuk percobaan selanjutnya sama, kalian rekam lalu dikirimkan lewat grup. Nah, dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan hukum 1 Newton berbunyi atau menyatakan suatu benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, atau jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Dari pernyataan hukum 1 Newton di atas, secara matematika dapat pula dinyatakan bahwa syarat berlakunya hukum 1 Newton yaitu sigma F, simbol kayak gini bacanya sigma, jadi sigma F sama dengan 0, benda itu akan selalu diam, tetap, atau nanti inersia. Jika benda dalam keadaan diam, maka akan berupaya diam selamanya. Dan jika benda dalam keadaan bergerak, akan berupaya bergerak selamanya. Jadi kalau diam, diam terus, kalau gerak, gerak terus. Sifat kelembaban benda sebanding dengan massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula sifat kelembabannya. Maka di situ dia nanti akan semakin kuat mempertahankan kedudukannya. Ada satu orang mendorong mobil ke depan, jauhnya sampai sini. Lalu ada 2 orang lagi, jauhnya sampai sini. Nah, apa kesimpulan kalian? Gaya akan semakin besar jika ada seseorang yang mendorongnya sangat kuat. Jadi, semakin banyak orang yang mendorong, gaya itu nanti akan semakin besar. Kalau video ini terjadi gaya karena apa? Yaps, karena adanya tarikan antara anjing dan pemiliknya. Kira-kira menurut kalian, lebih mudah manakah menggerakkan seekor kambing yang diam dibandingkan menggerakkan seekor kerbau yang diam? Ya, lebih mudah menggerakkan seekor kambing, sebab massa kambing lebih kecil dibandingkan massa kerbau, sehingga sifat kelembaban kambing lebih kecil dibandingkan sifat kelembaban kerbau. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada sebuah gambar, bisa dilihat saat orang naik kendaraan bus yang sedang bergerak stabil tiba-tiba direm dengan mendadak. Apa yang terjadi? Ya, orang itu akan terdorong ke depan, tetapi saat bus dipercepat dengan mendadak, orang itu akan terdorong ke belakang. Jadi, dia selalu mempertahankan kedudukannya. Hei kalian, kalau naik motor jangan gaspol seperti itu ya. Nah, bagaimana kira-kira cara mengeluarkan saus dari botol jika mampet? Caranya, kita dapat menerapkan hukum 1 Newton. Saus dapat keluar dari botol dengan cara menghentakkan botol naik turun dengan cepat dan menghentikannya dengan tiba-tiba. Sudah bisa melakukannya kira-kira? Nah, bagaimana cara mengencangkan gagang pisau atau sabit yang kendor? Sama, di sini juga menggunakan penerapan hukum 1 Newton dengan cara memukulkan ujung gagang itu ke permukaan yang keras. Di situ contohnya permukaan yang keras adalah batu. Oke, kalau naik mobil diwajibkan menggunakan sabuk pengaman. Kenapa?
Nah, di sini nanti ada hubungannya antara sabuk pengaman dengan hukum 1 Newton. Nah, di sini penumpang dan pengemudi mobil diwajibkan menggunakan sabuk pengaman supaya pengemudi dan penumpang tidak terjatuh saat pengemudi mengegas atau mengerem secara tiba-tiba. Karena sabuk pengaman tadi berfungsi untuk mempertahankan kedudukan dari sopir dan pengemudi. Kira-kira apa kegunaan sandaran kepala di mobil? Nah, di jok mobil diberi sandaran kepala untuk mencegah terjadinya luka pada leher belakang jika terjadi tabrakan dari belakang. Jadi dia nanti maju ke depan kemudian dia ke belakang lagi, berarti di situ dia mempertahankan kedudukannya. Contoh lagi, ketika pemain ice skating meluncur tanpa menggerakkan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain tersebut, tetapi pemain tersebut dapat terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Oh, kira-kira sakit nggak kalau dipukul seperti itu? Nah, batu bata yang diletakkan di atas perut dapat dipecahkan tanpa rasa sakit. Jadi kalau kita memukulnya dengan palu di situ tidak akan terjadi rasa sakit. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hukum kedua Newton. Di sini ada suatu benda yang terletak di atas meja, kemudian benda ini ingin dipindahkan sampai ke meja paling pinggir. Nah, dari benda pertama ada arah panah ke atas, N, yaitu garis normal. Kemudian ada panah ke bawah, yaitu sebagai berat benda pertama atau disingkat dengan W1. Nah, di sini ada gaya tegang tali T1, kemudian ada T aksen 1 yang arahnya berlawanan. Katrol yang mengakibatkan benda 1 terdorong ke depan dengan bantuan benda 2 juga, yang tegangan talinya semakin memanjang. Jika tegangan tali benda 2 memanjang, maka benda 1 itu nanti akan tertarik dan sampai pinggir. Di sini ada grafik yang berbeda antara kecepatan terhadap waktu. Jumlah yang pertama bebannya ada 2, kemudian 3 beban, lalu ada 4 beban. Dari grafik, semakin banyak beban waktu yang dibutuhkan itu akan semakin lama. Hukum kedua Newton membahas hubungan antara gaya konstan yang bekerja pada benda terhadap percepatan yang timbul pada benda tersebut, dan hubungan antara massa benda terhadap percepatan yang timbul pada benda akibat gaya konstan yang bekerja pada benda tersebut. Nah, untuk hukum 2 Newton dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan M kali A. Dengan M nanti adalah massa dan A adalah percepatan. Kemarin sudah kita bahas ya. Untuk hukum kedua Newton dalam penerapannya berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yaps, ini ada contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Bola ketika dilempar ke atas, semakin ke atas laju gerak bola semakin berkurang. Nah, kemarin merupakan contoh GLBB. Kalau kalian melihat gambar ini, sudah tidak asing bukan? Hayo, kenapa buah apel bisa mengenai kepala? Yaps, karena adanya gaya gravitasi bumi. Kalian tahu nggak itu gambar siapa? Nah, itu adalah penemu hukum 1 Newton, namanya Sir Isaac Newton. Oke, kita masuk yang terakhir, hukum ketiga Newton. Dari gambar itu, kenapa tembok didorong sekuat mungkin, tapi temboknya tetap tidak bisa bergeser? Nah, disinilah penerapan hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton bisa juga disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Jadi ada timbal baliknya, ada aksi kemudian ada reaksi. Bunyi hukum ketiga Newton, jika pada suatu benda diberikan gaya sebagai aksi, maka benda tersebut akan melawan dengan gaya sebagai reaksi. Jadi ada timbal baliknya. Hukum ketiga Newton menyatakan jika suatu benda 1 mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya pada benda 1 yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya pada benda 1. Nah, ketika kita menaruh buku di atas meja, kira-kira akan terdapat gaya apa? Di sini ada WB, yaitu gaya bumi menarik buku, kemudian ada WB aksen, itu gaya buku menarik bumi. Jadi aksen itu kebalikannya.
Kemudian ada N1, itu gaya normal oleh meja terhadap buku. N2, gaya normal oleh buku terhadap meja. Dari gaya-gaya yang muncul pada sistem tersebut di atas, maka dapat merupakan pasangan gaya aksi-reaksi, yaitu WB dan WB aksen, lalu N1 dan N2, jadi antara aksi-reaksi. Contoh penerapan hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang sedang mendayung sampan. Ketika mendayung sampan, ada gaya dorongan ke depan lalu ke belakang, berarti itu aksi-reaksi. Kedua, mempercepat laju kendaraan bermotor dengan memperbesar gas. Ketiga, memperlambat laju kendaraan bermotor dengan mengerem. Saat kita lajunya maju, kemudian mengerem dia mundur, berarti aksi-reaksi. Keempat, orang yang sedang berjalan di tempat yang kasar. Yang kelima, peloncat galah memberi aksi berupa tekanan terhadap galah, maka galah tersebut bereaksi dengan memberikan gaya yang menyebabkan peloncat dapat meloncat ke atas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya sudah tahu kan kira-kira tentang apa? Yaps, kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia karena di situ ada gambar kerangka. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian penjelasannya tentang usaha dan gaya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Nah, bagaimana? Sudah selesai menyaksikan videonya? Jika sudah, sekarang silahkan kerjakan tugas-tugas yang sudah di-share lewat grup. Dan nanti kalau masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan dan berdiskusi lewat grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.